Baik, kali ini saya akan melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama, hal yang harus teman-teman lakukan yaitu memasukkan data yang akan dianalisis, di mana data yang akan saya analisis kali ini berasal dari salah satu skripsi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dari data ini kita bisa melihat untuk melakukan analisis regresi sederhana diperlukan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X adalah bobot ikan nila yang dinyatakan dalam gram, kemudian variabel Y-nya adalah panjang ikan nila yang dinyatakan dalam sentimeter. Kemudian teman-teman jika ingin melakukan analisis, teman-teman bisa mengklik data, kemudian teman-teman pilih data analisis, kita pilih regresi, ini regresi, kemudian klik OK. Nah, di sini ada input Y-rank dan input X-rank. Yang pertama kita input Y-rank. Ini kita input Y. Semua datanya diinput. Kemudian X-rank. Semua datanya diinput. Kita blok dengan cara membloknya ya. Kemudian kita centang labels, confidence levelnya kita pakai 95. Kemudian di sini output ranknya kita tentukan di mana kita akan menaruh datanya. Saya taruh di sini. Kemudian kita klik residuals. Sudah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya sudah keluar ya. Ini merupakan data analisis yang sudah kita dapatkan, di mana di sini ada summary output, ANOVA, dan residual output. Summary output berfungsi untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau hubungan antara X dengan Y. Di sini terdapat multiple R merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan atau hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas. Kemudian di sini ada R square. R square sering juga disebut dengan koefisien determinasi, di mana R square ini berfungsi untuk mengukur presentase variabel. Kemudian ada adjust R square. Sebenarnya adjust R square dan R square ini sama. Kita bisa menggunakan salah satunya untuk melihat presentase dari variabelnya. Kemudian standar error berfungsi untuk menyatakan standar deviasi error dari keseluruhan variabelnya. Kemudian observation ini merupakan jumlah observasi atau jumlah data yang dianalisis. Di sini kan jumlah data yang akan kita analisis itu berjumlah 12 data.
Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita lanjutkan. Sini ada ANOVA atau Analysis of Variance. Dalam tabel ANOVA ini terdapat regression, residual, dan total. Regression, residual, dan total, di mana terdapat juga DF, SS, MS, F, dan signifikan F. DF merupakan derajat bebas dari banyaknya observasi. Kemudian SS adalah jumlah kuadrat untuk regresi. Kemudian MS adalah rata-rata dari jumlah kuadrat. Kemudian F merupakan F hitung. Dan di sini ada significance F, di mana berfungsi untuk menentukan tingkat signifikan dari model regresinya. Kemudian di sini ada intercept sama X, kemudian ada koefisien. Ini menyatakan untuk menentukan persamaan regresinya. Kemudian di sini ada standar error, di mana standar error berfungsi sebagai standar deviasi error dari keseluruhan variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian t-stat merupakan pembanding antara t hitung dengan t tabel. Kemudian ada p-value. P-value adalah untuk menarik kesimpulan signifikansinya dengan membandingkan taraf nyata. Kemudian di sini terdapat 4 kolom, yaitu lower dan upper, di mana di sini lower dan uppernya itu 95%. 95%-nya ini bisa kita rubah dari data analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang merupakan penetapan awal yang bisa dirubah-rubah gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada residual output. Sini dalam residual output terdapat observation, predikat Y, dan residuals. Observation merupakan urutan dari data yang kita analisis, nomor urutan dari data yang dianalisis. Ini ada 12. Kemudian predikat Y merupakan kolom yang memuat perkiraan atau prediksi suatu variabel terikat dengan variabel bebas. Kemudian residuals merupakan selisih antara prediksi variabel terikat dengan nilai yang sebenarnya. Melihat hasil dari regresi yang telah dilakukan, hal pertama yang harus kita lihat adalah hubungan atau korelasi antara X dengan Y. Untuk melihat korelasi atau hubungan antara X dengan Y dapat kita lihat dari multiple R. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, multiple R merupakan suatu ukuran untuk mengukur tingkat hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas, atau dengan variabel X dan variabel Y. Di sini nilai multiple R-nya adalah 0,9 sekian. Jadi bisa kita simpulkan nilai korelasi antara X dan Y adalah
0,9 sekian yang menyatakan hubungan positif yang kuat. Jika di sini terdapat min, berarti menunjukkan nilai negatif, tetapi di sini tidak ada min, berarti kita menyatakan hubungan positif yang kuat. Nah, untuk mengetahui apakah korelasi antara X dengan Y kuat atau tidaknya bisa kita lihat dari nilai yang telah ditunjukkan dengan membandingkannya dengan tabel pedoman umum yang bisa kita lihat di sini. Ini sudah saya buat. Nah, di sini kan nilai korelasinya sebesar 0,9 sekian. Berarti nilai korelasi antara X dan Y termasuk korelasi yang kuat. Kita bisa lihat di sini. Di sini 0,8 sampai 1 merupakan korelasi yang kuat. Selanjutnya kita bisa melihat nilai koefisien determinasinya, di mana untuk melihat nilai koefisien determinasinya kita bisa melihat dari adjusted R square, atau kita juga bisa melihat di square. Tapi di sini saya menggunakan adjusted R square. Nilai dari adjusted R square atau koefisien determinasi 819 sekian, berarti 81,9%. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai koefisien determinasi merupakan presentase antara variabel X dengan variabel Y. Dari nilai koefisien determinasi yang yaitu 81,9%, dapat mengatakan bahwa X dan Y dapat saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian kita bisa melihat di sini di tabel ANOVA terdapat signifikan F. Kan kolom tingkat signifikan dari model regresi. Di sini nilai signifikansinya yaitu 3,1 sekian yang signifikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, untuk melihat persamaan regresinya, kita bisa lihat dari tabel ANOVA-nya, yaitu di koefisien, di mana nilai intercept yaitu 4,139, kemudian X 0,26. Jadi kita bisa buat persamaan Y sama dengan 4,13 plus 0,26X. Sedikit tambahan, di sini saya akan membuat grafik sketcher atau grafik regresi. Untuk membuat grafiknya, di sini saya akan memblok variabel X dengan variabel Y-nya. Kemudian klik insert, pilih charge, kemudian pilih sketcher yang ini. Kita rapikan dulu. Nah, kemudian kita klik titik-titik yang berwarna biru ini. Nah, sudah.
Kemudian kita klik kanan, lalu pilih Add Trend Line. Dan di sini kita geser ke bawah, pilih Display Equation on Chart, kita centang. Kemudian Display R-Square, kita centang. Oke, sudah. Nah, di sini sudah terlihat nilai Y dan R-Square-nya. Di grafik yang telah saya buat, di sini terdapat garis miring. Yang miringnya itu ke kanan, dimana jika garisnya miring ke kanan menunjukkan hubungan yang positif, sedangkan jika garisnya miring ke kiri itu menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian di sini untuk marker atau plot atau titik-titik yang berwarna biru ini membentuk garis yang tidak beraturan tetapi sempit, tapi misalnya berdempet begitu ya, dimana hubungannya ini sangat erat, gitu. Kemudian nilainya bisa kita lihat di sini ada nilai Y dan R-Square. Nilai R-Square atau R pangkat 2 itu nilainya 0,836 yang merupakan kuadrat dari R Persian. Kemudian nilai Y yaitu 0,2601x. Kita juga bisa dilihat di sini nilai x-nya sama. Kemudian plus 4,14 yang merupakan nilai konstan. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan grafik regresi dan nilai korelasi yang telah dilakukan, didapat persamaan Y sama dengan 0,2601x plus 4,14 dengan nilai R-Square sama dengan 0,836, di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Jadi begitulah cara menganalisis regresi linier sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.